Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih mengapresiasi kesuksesan presidensi G20 Indonesia dan puncak KTT G20 di Pulau Dewata Bali. Para pemimpin negara di dunia juga mengakui kesuksesan itu dan memuji Presiden Jokowi. Di sisi lain, wakil rakyat yang akrab disapa Demer itu mengungkapkan tentu banyak imbas positif yang didapatkan Bali dengan digelarnya event G20 di Bali. Mulai dari kucuran anggaran perbaikan infrastruktur untuk Bali dari pemerintah pusat senilai 600 miliar rupiah. Berbagai penataan infrastruktur dan beautifikasi sejumlah titik di Bali juga membuat wisatawan yang mengunjungi Bali semakin nyaman dan terkesan. G20 juga berdampak pada bergeliatnya pariwisata dan perekonomian Bali, di mana event dunia ini menjadi promosi gratis bagi pariwisata Bali. Apalagi para pemimpin negara G20 dan para delegasi juga mengunjungi langsung sejumlah destinasi pariwisata di Bali. Hal itu menunjukkan kepada dunia bahwa pariwisata Bali sangat aman dan layak dikunjungi. Saya juga sebenarnya sangat-sangat senang dan sangat berbahagia karena helatan G20 itu sangat berhasil. Dan saya melihat bahwa kucuran kemarin dana dari pemerintah tentang infrastruktur dan taman-taman serta pedestrian, jalan-jalan setapak, itu semuanya saya lihat rapi dan bagus. Kebersihan juga saya lihat, pelanggaran-pelanggaran terhadap terhadap toko dan sebagainya mulai ditertibkan. Ini merupakan semuanya adalah untuk kepentingan kita ke depan. Saya yakin dengan demikian maka pariwisata kita akan semakin cantik, semakin diminatin oleh dunia. Apalagi kemarin itu ada 17 kepala negara hadir yang tentunya tidak kurang dari 10 pemretnya mungkin hadir di Bali yang akan menyiarkan kondisi Bali tidak hanya tentang acara di G20, tapi pasti mereka akan mencari objek-objek berita yang lain, termasuk objek pariwisata yang ada di Bali yang mereka akan sampaikan kepada negaranya atau rakyat di negaranya. Ini akan membawa tentunya angin segar di 2023 yang katanya ekonomi akan mulai melambat, tapi saya meyakini pelambatan dari ekonomi itu akibat daripada krisis pangan, kemudian krisis energi, dan juga krisis perang Ukraina dengan Rusia. Ini saya meyakini nanti sebentar lagi dengan adanya promosi yang berlebihan itu akan menjadikan paling tidak pertumbuhannya akan sama seperti tahun-tahun sebelum pandemi, walaupun lonjakannya mungkin tidak sebanding dengan apa yang dipromosikan oleh negara-negara yang hadir di G20. Mudah-mudahan ke depan kita berharap ini menjadi semacam contoh bagi Pemda khususnya, baik itu Pemda Kabupaten maupun Pemda Provinsi. Cara-cara inilah yang terbaik untuk Bali, untuk Bali mendatangkan wisatawan, di mana kita harus pelihara betul yang namanya ayam bertelur emas. Jadi selama ini mungkin kita kurang memelihara ayam bertelur emas, yaitu infrastruktur di pariwisata. Sekarang kita diajarkan dengan kondisi G20 ini, kita diajarkan untuk memelihara ayam yang bertelur emas, yaitu melalui infrastruktur yang baik, layanan yang baik, tanda-tanda daripada tempat untuk pariwisata, untuk pejalan kaki dan sebagainya itu juga dipersiapkan dengan baik, sehingga nantinya saya minta tidak hanya di Kabupaten Badung tapi di kabupaten-kabupaten lain juga meniru cara-cara ini kalau ingin pariwisatanya lebih maju ke depan, lebih bergairah untuk orang ke Bali. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita doakan semoga tahun depan kita lebih bisa beraktivitas, lebih bisa dapat survive dalam kondisi ekonomi dunia yang melambat.
Kesuksesan G20 ini dan bergeliatnya pariwisata Bali diyakini membawa harapan dan angin segar di tahun 2023 di saat perekonomian dunia diprediksi akan melambat. Bahkan Demer, yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini menyebut, pola kebersamaan dan kekompakan semua pihak dalam menyukseskan G20 dan berimbas positif bagi pariwisata yang diyakini ibarat ayam bertelur emas. Dan ini tentunya akan menjadikan pariwisata Bali lebih berjaya daripada negara lain nantinya. Karena itu, Demer mengajak pariwisata Bali, ayam bertelur emas ini harus dijaga, dibangkitkan dan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan semua pihak. Menurut pengusaha yang juga mantan Ketua Umum Kadin Bali ini, pola dalam menyukseskan G20 dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan merupakan contoh yang baik ke depan yang harus tetap dipertahankan. Karena keamanan dan kenyamanan yang dimiliki oleh peserta G20 ini juga harus dirasakan oleh wisatawan yang lainnya. Ya, kita tahu bahwa kemarin itu kan kita kompak menjaga keamanan, kita kompak untuk menjaga kenyamanan, nah ya, terus kita kompak untuk memberikan sign-sign atau tanda-tanda keberadaan tempat. Kemudian kita memperbaiki juga taman-taman, bahkan kita memperbaiki sampai taman mangrove juga. Nah ini kan harusnya menjadi juga sebuah contoh yang baik untuk kita ke depan. Kita tetap pertahankan keamanan dan kenyamanan yang dimiliki oleh peserta G20 ini dengan pariwisata yang akan datang. Jadi sama perlakuannya antara wisatawan atau peserta G20 dengan wisatawan mancanegara yang lain nanti di 2023. Dan kita harus jaga bahwa beginilah sebenarnya attitude atau perilaku orang Bali yang ramah, yang memberikan rasa aman di Bali ini, dan ini tentu akan menjadikan pariwisata kita akan lebih berjaya daripada negara lain nantinya, karena kita akan memasuki nanti era di mana era global yang gampang sekali kita diketahui oleh dunia. Jadi selalu bilang ini rumah Bali ini, rumah kita yang di Bali ini sudah terbuka oleh dunia. Kapanpun mereka bisa akan melihat. Kalau kita tidak aman, kalau mereka tidak merasakan tidak nyaman, sampah di mana-mana, terus keamanan juga, infrastruktur kita jelek, jalan, belum lagi trotoar yang berlubang dan sebagainya, atau banjir dan sebagainya, ini akan menjadi berita yang sangat cepat yang menurunkan pariwisata Bali. Dan saya berharap contoh ini menjadi contoh yang baik, ya. Dan saya ingatkan lagi, tidak hanya di daerah Kabupaten Badung, tapi saya minta untuk seluruh Bali. Apalagi kita tahu bahwa selain Badung yang menghasilkan ayam bertelur emasnya itu adalah Denpasar dan Gianyar tentunya. Dan sebagian juga ada yang kecil-kecil itu kayak Karangasem juga menikmati hasil pariwisata. Buleleng masih sedikit ya. Kintamani sudah mulai, atau Bangli sudah mulai menggeliat tentang pariwisatanya. Saya harap ini mari kita jaga bersama-sama tentang nyaman dan keamanan Bali, keramah-tamahan juga. Ini kita harus jaga terus-menerus, dan itulah menyebabkan kita terkenal sampai saat ini. Bali menjadi tujuan pariwisata nomor 1 di dunia. Bali 1 mengabarkan,